Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bang Edi pada konten edukasi emas. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan bahas soal kadar emas yang tertera pada emasnya ataupun kadar emas yang tertera pada kertas faktur penjualan gitu. Jadi teman-teman, kadang-kadang memang ada beberapa pedagang yang menyebutkan bahwa emas yang beliau jual itu adalah perhiasan 22K. Karena ini sangat lazim, karena saya temukan bahwa emas yang dia maksud 22K, tapi yang di dalam pikiran konsumen seolah-olah 22K itu setara kadarnya dengan 91%. Padahal 22K yang dimaksud oleh pedagang itu emas 75%. Jadi cara mudah ngitungnya teman-teman bisa pakai kalkulator gitu ya. Kalau 22K itu misalnya 22K kita bagi 24, maka kadar emas 22K itu adalah 91%. Mungkin ada plus minusnya, misalnya kalau misalnya kadarnya 90% itu masih bisa dihitung sebagai 22K gitu. Sedangkan kalau misalnya emas 75% itu biasanya teman-teman hitungnya gini, 18K dibagi 24 ketemunya 0,75 gitu. Kalau misalnya pedagang menyebut itu sebagai emas 22, maka sebenarnya itu sudah termasuk kategori penipuan mungkin ya, karena tidak sesuai lagi antara yang diucapkan dengan emas yang dijual gitu. Jadi teman-teman semua, banyak yang cukup keliru saya lihat gitu. Kadang-kadang mungkin pedagang agak sedikit nakal atau memang stigma itu sudah terbangun bahwa emas 22 itu berarti emas 75% gitu. Jadi pada faktanya emas 22 itu kadarnya seharusnya 91% dan emas 18K, emas 75 itu biasanya disebut sebagai emas 18K gitu. Itu pada faktanya seperti itu gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya pedagang yang menyebut emas berapa persen ataupun misalnya 20K ataupun misalnya 22 atau 18K, teman-teman bisa pastikan lagi pada suratnya apakah ditulis 75% atau 90% atau sekian persen. Jadi kalau bisa minta di kertasnya itu ditulis 18K garis miring 75%, 21K garis miring 87% atau 22K garis miring 91%. Jadi semuanya lebih bisa dipercaya gitu, sehingga teman-teman suatu saat misalnya ingin jual perhiasan itu, teman-teman sudah tahu berapa kadar emasnya dan berapa uang yang bisa teman-teman terima. Saya mengajak teman-teman semua untuk lebih mengerti lagi, lebih paham lebih banyak soal emas. Kita belajar sama-sama. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman boleh berkomentar pada postingan ini supaya menjadi modal buat saya untuk membuat video-video berikutnya. Demikian teman-teman semua, sampai ketemu pada konten berikutnya.